Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Dalam kondisi sehat ya? Saya harap tetap semuanya di dalam kondisi sehat dan selalu bisa menjaga protokol kesehatan dengan baik ya. Oke, perkuliahan kita kali ini adalah studi kelayakan bisnis atau SKB. Di sini sebelum kita mulai perkuliahan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu referensi dari buku yang kita akan gunakan, yaitu dari studi kelayakan bisnis ya. Teori dan pembuatan proposal kelayakan bisnis. Jadi teman-teman nanti bisa mencari buku seperti ini ya. Ini karya Pak Sulianto. Kemudian satu lagi di mana ya? Sepertinya di mobil ya. Kayak gitu. Kemudian berikutnya selain itu teman-teman boleh mencari referensi-referensi dari penulis lainnya. Nah, kontrak kuliah kita yaitu diantaranya tentu saja karena ini masih di dalam masa pandemi dan masa transisi, itu bisa menggunakan metode online dan offline. Nanti kita tergantung pada jadwal kuliah yang ditentukan oleh universitas maupun dari dosen pemangku. Kemudian untuk kebijakan perkuliahan ini ya harus maksimal. Itu kalian boleh izin itu hanya 4 kali. Apabila tidak ikut UTS atau UAS maka dianggap tidak lulus ya. Harap memastikan memfollow seluruh channel sosial media terutama untuk YouTube. Ini dikarenakan pembelajaran kita banyak yang menggunakan metode online sehingga update ataupun pembaharuan daripada modul teman-teman bisa secara otomatis tahu ya, seperti itu. Nah, ini adalah akunnya, harap di screenshot atau dicatat ya, terutama pada channel YouTube yaitu youtube.com/c/Yono Maulana BBM ya. Atau cari saja di sana Yono Maulana belajar bareng Mas Yon juga ada. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara mengenai pengertian ruang lingkup studi kelayakan ini, tentu saja nanti di sini kita di dalam pertemuan pertama akan ngebahas tentang apa sih sebetulnya pengertian, jenis-jenis ya. Kemudian pengertian daripada studi kelayakan bisnis, kemudian pentingnya studi kelayakan, pihak mana saja yang membutuhkan SKB gitu kan. Kemudian faktor apa yang mempengaruhi studi kelayakan dan aspek di dalam studi kelayakan, ilmu yang berkaitan dengan studi kelayakan, kemudian langkah-langkahnya dan etika menyusun studi kelayakan itu bagaimana, seperti itu ya. Nah, pengertian bisnis, kalau kita berbicara studi kelayakan bisnis ini tentu saja tidak bisa lepas dari kata bisnis ya. Bisnis asal katanya yaitu basi ataupun sibuk, sedangkan bisnis artinya adalah sebuah kesibukan. Nah, di dalam arti luas sering didefinisikan keseluruhan kegiatan yang direncanakan dan dijalankan oleh perorangan atau kelompok secara teratur dengan menciptakan, memasarkan barang maupun jasa baik dengan tujuan mencari keuntungan maupun bertujuan tidak mencari keuntungan. Jadi pada prinsipnya adalah sebuah ataupun rangkaian kegiatan ya, baik untuk profit maupun non profit bisnis, seperti itu. Nah, kelompok bisnis kalau di dalam buku yang kita pelajari ini tentu ada yang profit oriented, ada non profit ya. Kemudian ada bisnis ekstraktif, kemudian ada bisnis agraris yang terkait dengan masalah hasil bumi, perkebunan dan lain sebagainya. Kemudian bisnis industri dan bisnis jasa. Nah, nanti kita akan secara bertahap mempelajari bagaimana proses studi kelayakan, perizinan dan lain sebagainya di dalam bisnis-bisnis tersebut. Nah, pengertian dari studi kelayakan bisnis itu sendiri ada beberapa ahli gitu ya, tetapi kita hanya ingin coba mensarikan saja. Ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk memutuskan apakah sebuah ide bisnis layak untuk dilaksanakan atau tidak. Jadi pada intinya sebetulnya proses studi kelayakan itu ya, ini adalah proses penelitian yang sebetulnya nanti bisa dijalankan atau enggak gitu ya. Jadi itu. Nah, di sini menurut Pak Subagio adalah penerbitan yang mendalam terhadap suatu ide bisnis ya, tentang layak atau tidaknya ide tersebut untuk dilaksanakan. Jadi kalau memang sudah dilakukan studi kelayakan dan apabila dinyatakan layak, maka ini perlu nanti masuk ke dalam proses persiapan bisnis. Tetapi kalau tidak menutup kemungkinan tidak usah dilanjutkan gitu. Walaupun owner, buyer ataupun sponsor sudah mengeluarkan sejumlah biaya untuk melakukan studi kelayakan. Nah,
pengertian tentang rencana bisnis. Nah, rencana bisnis adalah bisnis plan ya. Jadi prosesnya itu adalah teman-teman membuat SKB dulu, baru kemudian nanti masuk ke dalam rencana bisnis. Jadi rencana bisnis ini dilakukan setelah melaksanakan ataupun melakukan persiapan rencana bisnis. Jadi rencana bisnis ini meliputi apa, bagaimana, siapa, kapan, dan mengapa sebuah bisnis ini harus dijalankan atau dilaksanakan. Nah, bisnis plan itu sendiri pada umumnya yaitu terdiri dari tujuan, strategi, kemudian masalah potensial, masalah struktural gitu ya, jadwal pelaksanaan, serta modal yang diperlukan di dalam pelaksanaan bisnis tersebut gitu. Nah, lalu sebetulnya apa sih yang membedakan antara studi kelayakan dengan rencana bisnisnya? Jika kita perhatikan di sini, jika kita berbicara data gitu ya, tentu studi kelayakan bisnis itu kita menggunakan data estimasi, artinya masih menggunakan forecasting basisnya adalah dari data eksternal. Kemudian kalau rencana bisnis itu menggunakan data empiris perusahaan ya, data empiris perusahaan. Kemudian nomor data yang digunakan itu, sumber data yang digunakan kalau studi kelayakan bisnis itu data eksternal. Makanya nanti teman-teman apabila melaksanakan tugas untuk mencari data kependudukan nih, ya tentu harus datang ke Dukcapil gitu ya. Kemudian kemana gitu, untuk mengetahui pasar nanti kemana lagi, ke perindustrian dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan rencana bisnis itu lebih melihat kepada data internal, biasanya data historikal perusahaan atau organisasi yang nanti akan kita lihat ataupun akan kita kaji bersama-sama. Kemudian penyusunannya bagaimana, pihak eksternal ya, dan tujuan agar lebih independen. Ya, biasanya studi kelayakan itu dilakukan oleh pihak ketiga ya, atau konsultan pada umumnya. Ini hal tersebut dilakukan supaya terjadi independen ataupun normal netral seperti itu ya. Sementara kalau rencana bisnis itu adalah pihak internal yang lebih mengetahui kondisi perusahaan. Nah, ini biasanya orang-orang strategik dikumpulkan di dalam sebuah panitia ad hoc yang kemudian nanti membuat sebuah rencana bisnis. Nah, kalau bicara tujuan, studi kelayakan bisnis ini menilai kelayakan sebuah ide bisnis, apakah memang perlu dilaksanakan atau tidak. Nah, kemudian membuat rencana bisnis yang akan datang. Kemudian di dalam bicara waktu gitu ya, tentu kalau studi kelayakan itu memakan waktu yang agak lama karena dia harus menggali data dari berbagai sumber, dari berbagai instansi, harus ke sana kemari. Sementara kalau umpamanya rencana bisnis itu rencana relatif lebih cepat ya, dikarenakan datanya memang sudah ada di perusahaan. Nah, kalau biaya juga termasuk besar kalau yang SKB gitu, karena kita perlu ke sana kemari, ada pembelian data dan lain sebagainya. Ya, kalau sementara data rencana bisnis itu karena ada di perusahaan tentu tidak besar, kalaupun ada mungkin hanya beberapa saja seperti itu. Nah, inilah pembeda antara apa sebetulnya studi kelayakan bisnis dan rencana bisnis di dalam prosesnya. Nah, lalu seperti apa sebetulnya alur proses di dalam pembuatan sebuah kelayakan bisnis? Jadi pertama yang dilakukan adalah seorang owner gitu ya, ataupun perencana itu memiliki sebuah ide gagasan, dia ingin membuat sebuah ide apa, sebuah usaha apa yang kemudian nanti dilakukan studi kelayakan bisnis. Nah, apabila dia nanti tidak layak, maka dia akan kembali lagi memikirkan bisnis yang lain gitu ya. Kemudian setelah itu nanti studi kelayakan bisnis dikatakan layak, maka dia akan membuat sebuah rencana bisnis. Nah, rencana bisnis ini juga nanti dievaluasi lagi gitu, apakah mampu atau tidak dilaksanakan, bisa atau tidak, memungkinkan atau tidak. Nah, jika dapat dilaksanakan, maka pelaksanaan bisnis dilakukan. Nah, seperti itulah kira-kira alur proses mulai daripada studi kelayakan sampai dengan rencana bisnis dan implementasinya. Lalu siapa saja stakeholder yang membutuhkan studi kelayakan? Ya tentu saja banyak ya. Di sini ada pelaku bisnis itu sendiri, para investor, para kreditor, pemerintah dan masyarakat, di mana masing-masing orang ini biasanya membutuhkan studi kelayakan bisnis ya, terutama para pemberi pinjaman ya, kreditor kayak gitu. Kemudian pemerintah ya, bank nih, apalagi bank gitu ya, kalau tidak ada itu biasanya mereka tidak mau tuh memberikan pembiayaan, karena bagaimana cerminan sebuah organisasi dijalankan dan proyeksi keuntungan yang akan didapatkan, sehingga mereka menyimpulkan perusahaan ini tuh sebetulnya layak atau tidak untuk melaksanakan sebuah bisnis, dan kemudian mampu tidak mereka untuk mengembalikan pinjaman yang telah mereka dapatkan seperti itu ya. Nah, ini adalah langkah-langkah studi kelayakan bisnis ya.
pertama adalah bagaimana menemukan ide, kemudian melaksanakan studi pendahuluan, ya ini, kemudian membuat desain studi kelayakan. Setelah itu nanti mengumpulkan data. Setelah data ada itu nanti dilakukan analisis ya dan interpretasi. Setelah itu maka akan ditarik kesimpulan dan rekomendasi yang pada akhirnya dia akan disusun sebuah laporan studi kelayakan. Nah, ini nanti akan terlihat apakah bisnis tersebut memang bisa dilaksanakan atau tidak, seperti itu. Lalu aspek studi kelayakan bisnis itu apa aja? Nah, pada umumnya walaupun tidak terbatas pada 6 hal ini, itu diantaranya adalah ada aspek hukum. Ini tentu menjadi hal yang paling pertama karena berbicara perizinan dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian aspek lingkungan juga perlu diperhatikan, aspek pasar dan pemasaran ini juga penting karena mengingat sustainable perusahaan ke depan apakah bisa untung atau tidak. Kemudian aspek teknis dan teknologi ya, ini apakah bauran teknologi ini akan mampu mendorong kinerja perusahaan gitu ya. Kemudian aspek manajemen dan sumber daya manusia. Jadi sejauh mana sumber daya manusia nanti harus disiapkan. Kemudian aspek keuangan juga begitu. Bagaimana nanti sebuah anggaran ataupun biaya yang memang harus dipersiapkan dan keuntungan perusahaan ke depan seperti apa. Jadi ini di sini nanti akan kita bahas satu-satu gitu ya, di hal-hal yang paling fundamental di dalam membuat sebuah kelayakan bisnis seperti itu. Nah, lalu ini adalah beberapa aspek masih sambungan daripada tadi ya. Kita nanti berbicara aspek pasar dan pemasaran, aspek hukum gitu, lingkungan dan lain sebagainya yang pada akhirnya juga ujung-ujungnya sih tetap kepada keuangan gitu. Bagaimana nanti laporan laba ruginya, bagaimana nanti neracanya dan lain sebagainya, sehingga secara holistik eh, sponsor itu bisa mengetahui dengan jelas bagaimana perkiraan ya rencana bisnis mereka bisa dijalankan. Lalu ilmu apa saja sebetulnya yang terkait di dalam studi kelayakan bisnis? Nah, studi kelayakan bisnis ini sangat luas ya, karena memang ini bagaimana mengcreate sebuah bisnis sehingga multi keilmuan itu sangat dibutuhkan, mulai dari hukum ya, sosial, ekonomi gitu ya, kemudian aspek pasar dan pemasaran, kemudian manajemen riset, sumber daya manusia, operasional, project gitu ya, akuntansi dan lain sebagainya. Nah, di sanalah dibutuhkan aspek studi kelayakan bisnis. Di sini makanya dibutuhkan kerjasama nanti pada saat penyusunan bagaimana membuat studi kelayakan bisnis yang baik gitu ya. Dan tentunya dari masing-masing disiplin ilmu itu harus ikut serta memikirkan sehingga apa yang dibuat di dalam sebuah kelayakan bisnis itu paling tidak mendekati benar gitu ya, seperti itu. Lalu bagaimana nih etika menyusun studi kelayakan? Ya tentu ini harus merahasiakan sponsor. Artinya pada saat kita melaksanakan jangan bilang siapa nanti pemilik ataupun owner yang akan melaksanakan ini. Ini menjadi rahasia kedua belah pihak. Kemudian menjaga juga kerahasiaan hasil dari apa yang setelah kita lakukan dan ternyata kita sudah memiliki hasil daripada studi kelayakan bisnis, orang lain nggak perlu tahu. Itu yang tahu cukup si sponsor. Kemudian bagaimana caranya kita harus menjaga kualitas sesuai dengan keilmuan yang tadi itu ya. Kemudian penyesuaian sesuai dengan kesepakatan. Bagaimanapun biasanya antara konsultan dengan sponsor itu memiliki perjanjian di mana kedua belah pihak itu harus mensepakati ya, harus mensepakati apa-apa yang telah dituangkan di dalam perjanjian tersebut. Nah, lalu bagaimana bagi sponsor pemilik dana nih? Ya tentu dia harus membayar gitu. Yang kedua ya dia nggak boleh tuh memaksakan SKB. Contoh umpamanya begini, dia ingin membuka sebuah usaha A gitu ya, tetapi menurut hasil daripada apa namanya studi kelayakan usaha itu sepertinya tidak mungkin dijalankan atau terlalu berisiko tinggi, maka si sponsor tidak boleh memaksakan kehendak. Pokoknya udahlah gimana caranya dibikin bagus deh supaya ini jalan. Ya itu saran saya itu jangan gitu ya, karena nanti pada akhirnya akan merugikan dia sendiri dan merugikan orang lain maupun sebagainya. Pokoknya banyak impact daripada ketidakjujuran tersebut gitu ya. Nah, itu pertemuan kita kali ini ya, untuk pertemuan pertama terkait dengan apa namanya mata kuliah SKB gitu ya. Standar apa namanya kelayakan bisnis, dan nanti kita akan bertemu kembali di dalam pertemuan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih, jaga kesehatan semuanya, tetap patuhi protokol COVID-19. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.